Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahra. Saya dari kelas 12 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat yang berjudul Refleks Patologis dan Pemeriksaannya. Pemeriksaan refleks patologis adalah pemeriksaan neurologis yang dilakukan pada pasien dengan dugaan lesi UMN seperti misalnya stroke, cedera otak traumatik, dan kelainan pada tulang belakang. Refleks patologis itu sendiri adalah gerakan volunter yang muncul akibat suatu rangsangan. Refleks ini tidak dapat ditemukan pada orang yang sehat, terkecuali bayi dan anak kecil. Selanjutnya, di sini juga terdapat indikasi beserta kontraindikasi, teknik dan komplikasi, edukasi pasien, dan yang terakhir ada pedoman klinis. Indikasi pemeriksaan refleks patologis ini terutama diindikasikan pada pasien-pasien dengan dugaan lesi upper motor neuron atau UMN. Maksudnya itu adalah sel saraf yang dimulai dari korteks motorik dan berakhir di dalam medula atau dalam sumsum tulang belakang, dan mempunyai manifestasi klinis yaitu kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak, kejang, atau penurunan kesadaran. Selanjutnya ada kontraindikasi. Tidak ada kontraindikasi absolut untuk pemeriksaan refleks patologis ini. Dan kontraindikasi pada pemeriksaan refleks patologis ini bersifat relatif, seperti adanya jaringan yang abnormal pada tubuh atau adanya infeksi di area pemeriksaan. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan. Yang pertama, persiapan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan refleks patologis, pemeriksa perlu mengedukasi pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan dan meminta informed consent terlebih dahulu atau penjelasan dan persetujuan. Meminta pasien untuk berbaring dengan rileks dan meregangkan otot-ototnya. Seperti kita ambil contoh pemeriksaan pada jenis patologis Babinski. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa harus memastikan pasiennya dalam keadaan nyaman dan santai, dan sebaiknya dilakukan pada posisi pasien berbaring atau duduk santai. Yang pertama, pasien dalam posisi berbaring, rileks dan santai dengan tungkai bawah diluruskan. Pemeriksa memegang pergelangan kaki pasien agar posisi kaki tidak berubah. Yang kedua, pemeriksa menggores telapak kaki pasien menggunakan ujung tumpul palu refleks secara perlahan dan usahakan tidak menimbulkan nyeri sama sekali. Dan yang terakhir, goresan dilakukan sepanjang sisi lateral pelantar kaki dari tumit ke ujung jari melintasi matrasal hingga ke pangkal ibu jari. Refleks Babinski dinyatakan positif apabila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari yang mungkin disertai dengan mekarnya jari-jari lainnya. Refleks Babinski dinyatakan negatif apabila terjadi plantar fleksi jari-jari kaki. Contoh pemeriksaan refleks patologi seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya ada komplikasi. Pemeriksaan refleks patologis umumnya tidak menimbulkan komplikasi. Pemeriksaan ini telah menjadi standar untuk pemeriksaan neurologis yang sering dilakukan dalam praktik klinis. Sebenarnya bisa saja terjadi komplikasi apabila prosedur dilakukan dengan teknik atau alat yang tidak sesuai. Edukasi pasien. Sebelum melakukan refleks patologis dilakukan, edukasi pasien mengenai tujuan dan teknik pemeriksaan. Dokter juga perlu menginformasikan agar pasien rileks dan dalam posisi nyaman selama pemeriksaan berlangsung. Pasien juga diedukasi untuk tidak menarik anggota gerak ketika diperiksa karena akan menimbulkan kesalahan pada hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada pedoman klinis. Pedoman klinis terpenting terkait pemeriksaan refleks patologis adalah memastikan bahwa tanda positif yang muncul merupakan tanda positif yang benar dan bukan akibat penarikan volunter pasien karena merasa geli atau tidak nyaman. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.